وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك رزقا طيبا، اللهم إنا نسألك عملا متقبلا، اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah diri-diri kami memiliki keberkahan, terutama memasuki bulan Rajab yang insya Allah akan dimulai nanti sore maghrib, memasuki tanggal 1 Rajab. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina, Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina, Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina, Allahumma barik lana ya Allah fi amalina, Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina, Allahumma barik lana ya Allah fi auladina wa duriyatina, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli makan, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ijabah ya Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ajirna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu tiupkan ketelapan kita baca suratul Fatihah kita ruqyah diri kita dan kita sebarkan dengan ucapan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ikhtiar kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua yang kita inginkan, kita kehendaki dan kita maksudkan. Hasil maqasidana. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahirabbil alamin. Bertanyanya masih hidup karena apa? Siapa tahu ada yang sudah tidak hidup lagi ya. Alhamdulillah dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin di Kota Bandung ya, keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan insya Allah kita berbahagia karena mulai nanti maghrib kita akan masuk bulan haram, bulan Rajab, berarti 2 bulan lagi kita akan masuk bulan yang penuh dengan cahaya, yaitu bulan Ramadan. Kesiapan kita menghadapi bulan Ramadan adalah kita siapkan iman yang kuat, kita siapkan ilmu, dan kita siapkan untuk beramal. Ya, tentunya kita siapkan keluarga kita juga, anak istri kita, lingkungan kita kondisikan sehingga Ramadan itu benar-benar akan menjadi tamu yang istimewa dan kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Ada ayat yang saya pesankan untuk dihafal, ya, udah hafal Bu? Surat Ali Imran ayat ke 131 ya sampai 136. Mudah-mudahan sudah pada hafal ya. Nah, nanti dites ya, mulai besok kita hafalkan surat Ali Imran mulai ayat 131 sampai ayat 136. Tandain dulu Bu, kasih stabilo ya. Kemudian kita termasuk yang mampu mendapatkan ilmu, mendapatkan amal, mendapatkan yang terbaik dari apa yang kita niatkan. Apa isi dari surat Ali Imran 131 sampai 130?
6 tersebut adalah apa yang menjadi buahnya. Jadi kita siapkan panen buahnya, Bu ya. Buahnya dari orang yang saum di bulan Ramadan akan membuahkan atau menghasilkan atau menjadikan produk produk unggulan dari setelahnya kita memasuki bulan Ramadan ini. Baik, nah nggak usah sekarang Bu, ya, nanti simpen dulu. Kita sekarang membaca dari yang menjadi bagian perjalanan kita. Hari ini yang akan kita baca adalah surat At-Taubah. Surat At-Taubah mulai ayat ke-46. Kita akan baca hari ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Kita akan baca 9 ayat. Ayat 46 sampai ayat ke-50. Alhamdulillah dari Saum Tauhid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung dipancarkan ke seluruh lapisan bumi ya insya Allah, dan di dunia maya sana kita sebarkan lewat Zoom meeting dan juga lewat rekaman lewat YouTube Jinten TV, insya Allah semuanya bisa mendapatkan kesempatan. Kita dalam rangka menorehkan diri untuk sebanyak-banyak memberikan manfaat. Jadi Bapak Ibu juga bagi yang sudah mendapatkan rekamannya silakan sebarkan kepada yang lainnya. Jangan ragu, jangan takut menyebarkan Al-Quran. Karena itulah tugas kita salah satu dalam kehidupan itu yang disebut sebagai sebaik-baik sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik amalan, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita termasuk dalam kesempatan untuk belajar dan mengajarkan. Ya, di dunia maya sana sudah hadir dari Sumedang, Teh Elis Yuliati bersama keluarga, kemudian dari Cirebon, Kang Iman, Teh Irin bersama keluarga, kemudian dari Tajur Bogor, ya Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga. Dari Cipamokolan sebelahnya Masjid Al Jabar hadir Kang Ahmad Bidiari bersama keluarga, dan juga dari Cirebon ini dari Ibu Hilda bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan bacaan kita surat At-Taubah mulai ayat ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, Bu. Nah, tarik nafas. Ini surat At-Taubah, ya. Walau aradul khuruj la amdu lahu uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbaqahum wa qila ma'al qaidin. لو خرجوا فيكم ما جادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ولو أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم
والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ولا تفتني ألا بالفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إحدى إن إحدى الحسنتين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا
فتربصوا إنا معكم متربصون فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون صدق الله العظيم Alhamdulillah Allahumma arhamna bil Quran. Nikmat Bapak Ibu membaca Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan makin hari makin nikmat membacanya dan kita berharap bukan hanya kita mendapatkan kenikmatan membaca, tapi kita ingin juga bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya, yang kelirunya baik karena keilmuan ataupun karena kondisi yang megap-megap ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngahampura ya, mengampuni kesalahan kita dan menjadikan kita makin giat untuk semangat terus belajar. Konon kabarnya Bu, orang yang mendapat rahmat Allah, mendapatkan pahala, kemudian diampuni dosa, itu akan semakin semangat hidupnya. Ya, saya kemarin bertemu dengan dua orang selesai acara pengajian duhur di Geger Kalong, bukan dua orang yang unik ya. Disebutnya unik itu ternyata manusia itu satu dengan yang lain berbeda. Begitu selesai saya mengisi acara langsung ke depan satu orang. Pak, kok yang Bapak ceritakan itu persis seperti saya. Ya, kenapa persis, kan saya tidak menceritakan siapa-siapa. Yang saya ceritakan tentang bagaimana bahagia, istiqamah, berjamaah, membaca Al-Quran. Ternyata beliau itu adalah seorang lulusan universitas terbaik di Indonesia.
terbaik di Bandung juga tentunya ya. Dan beliau adalah jurusan yang luar biasa. Esnya, esek jurusan masuk lagi esek Bu. Mau lulus nama Bu ya. Yaitu jurusan ngebor ya, ngebor lah Bu ya. Jurusan minyak. Kemudian beliau sukses seumuran saya. Ya. Kemudian beliau menjadi pengusaha besar. Nah, ternyata dalam kehidupannya sering abai terhadap beberapa aturan. Di antaranya tentang kehidupan, pinjam meminjam, jual beli, kemudian tentang bagi membagi dan bayar membayar. Nah, apa yang terjadi? Yang miliaran rupiah itu kemudian dia apa namanya? Bangkrut lah bahasa gampangnya, punya istrinya dan anaknya meninggalkannya dan dia sekarang tidak ada yang mempedulikan, untuk makan pun susah katanya Bu ya. Nah, dan ternyata begitu saya katakan kalau kita abai terhadap perintah Allah, maka yang sudah ada pun nikmat akan hilang. Nah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau tidak bersyukur, ya tidak mengikuti taatan kepada Allah dan Rasulnya, maka pada saatnya sebelum meninggal orang itu akan mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Pernah suatu saat dia sampai menganggap bahwa buat apa sholat, buat apa ngaji, buat apa kan gitu, saum. Karena dia termasuk orang yang dari mohon maaf daerah yang sangat taat keberagamaannya di Indonesia, keagamaannya gitu ya. Kemudian apa yang terjadi saat ini, dia ingin belajar ngaji, ingin belajar sholat, dan ingin bergabung dengan kita. Nah kan gitu ya. Saya kasih kesempatan untuk berada di Cileni, silakan tinggal di situ ngajar ngaji. Insya Allah nggak bakal kelaparan. Ya gitu. Ya, itu satu. Kemudian yang keduanya, nah begitu udah selesai, dia dengan agak sedikit tersipu-sipu mendatangi saya, Pak, ya Pak ceritakan itu persis seperti keadaan saya gitu ya. Jadi ketika saya ceritakan la in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur atas nikmat, maka Allah akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan berlipat-lipat ganda nikmat itu. Kemudian siapa yang berkufur kepada nikmat Allah atau yang bandel terhadap aturan Allah, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dia merasakan, dia seorang pengusaha dekat orang Garutnya, dia pengusaha jaket kulit yang demikian mahal-mahal itu. Dan apa yang terjadi, bisnisnya nyungsep seketika. Karena apa? Dia pinjam duit dan dia meminjamkan kepada orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Kira-kira Bapak Ibu sok aya nu nginjem duit teu make syariat? Anu penting mah aya we kenging tambutan 10%, 12% teu naon. Penting abdi butuh tah eta teh sesuai syariat, siap-siap aja sangsara salalasna. Ya. Jadi harus tetap, kalau itu bakal paeh tong nginjem teuing, itu cek bahasa gampang. Kenapa? Pasti akan tidak sesuai syariat orang yang minjemin. Mana ada orang yang minjemin duit tanpa syariat. Nah, kan gitu ya. Nah, artinya apa? Nah, ternyata dia mengalami hal yang sama, mirip. Tapi kalau itu miliaran, ini skalanya ratusan habis. Dan sekarang dia dalam keadaan mau makan pun sulit katanya gitu ya. Dan ketika mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan apa yang disampaikan saya di dalam ceramah itu, dia merasakan kok nindir saya. Saya bilang syukur kalau kesindir. Memang saya itu kalau ngaji, kalau nggak kesindir, buat apa ngaji? Terus saya bubar. Soalnya lamun saya ngaji terus kesindir, biasa memang pelehe. Sarare nyebutnya, tapi lamun kasindir kan deg-degan. Lamun anu resep, yes, ini sesuai dengan saya. Tapi ada yang sedang nyindiran ke abdi wae. Itulah yang terjadi di tanah Mekah, Bu, 1446 ditambah 10, tambah 13, berarti 1459 tahun yang lalu. Ya, ketika Rasulullah menerima wahyu, menyampaikan bahwa Tuhan itu hanya satu, la ilaha illallah, disampaikan kepada orang kafirin Quraisy waktu itu, mereka yang setuju maka langsung yes, ini dia yang saya cari. Nah, tapi yang tidak setuju maka kurang ajar ini. Nah, kenapa nyampaikan yang begini? Nah, kan gitu ya. Nah, maka kita sebenarnya termasuk saya, pada saat kita sekarang ngaji, kita membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kita mendengarkan sesuatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulullah melalui para penceramah, para ustadz, para kiai, para ulama, para ajengan, para ibu nyai.
maka pasti dalam diri kita itu hanya akan dua kemungkinannya. Lamun ngadengekeun, untuk ngadengekeun mah teuing da naon bae nya. Yang penting mangkeolah berkat. Nah, kan gitunya. Makanya saya itu tidak begitu tertarik kepada yang bagi-bagi berkat kalau seandainya hanya untuk mengpelehe atau nunukan. Lebih baik tanpa berkat, tanpa ada apa-apa tapi ngaji. Si ayeuna we Bu beunang naon Bu? Aya cai ibunya alhamdulillah. Tapi serius ngajinya. Bismillah. Alhamdulillah, Wilujeng bergabung dari Radio Kilait FM 107,1, Kang Indra Gunadi dan keluarga besarnya. Alhamdulillah. Kemudian apa yang terjadi? Sesuatu yang ada di alam dunia ini, kalau kita perhatikan, pasti akan menyangkut diri kita. Masalahnya, apakah kita ketika ketika sampai kepada diri kita, apakah kita akan bersyukur atau kita akan kufur? Sholatlah kamu, nah niscaya kamu akan eling kepada Allah. Karena inna sholati li dzikri. Sholatlah sehingga kamu eling kepada Allah. Nah ayah jelema nu teu sholat eling. Ya Bu. Sholat tapi teu eling kepada Allah. Sholat mah ya. Tapi kelakuan kitu deui. Sholat nanti ngan saukur pedakan pokok mitoha memberen padede. Mana padede? Ya. Atau pada ayah Pak RW merinan kakara sholat gitunya atau ngaji nanti pada ayah paum menawa paum teu ngaji kan sarua persis di ibu-ibu gitunya ya mah ngahaja nggak disinggung soalnya bisa jadi merinan mun kuring eueuh ieu teh jadi libur terus rusak atau kenaon nyeun masjid gede-gede ibunya atuh da teu aya guruna cek saha kuring guru dan urang mah diajar bareng ya belajar bersama. Karena pasti Bu, kalau seandainya ada satu orang dengan orang yang lain, kalau baca Al-Quran, dan itu orang itu bisa, artinya bisa itu belum sampai ke pinter, bisa, pasti, Pak, punten Pak, itu teh wau, Pak, bukan alif. Kan ibu-ibu masih bisa ngebedakan wau jeung alif. Ya. Pupu alif, dan teh wau, kenapa itu? Padahal, alif, itu. Ya. Sampai batuk, ya, gara-gara wau jeung alif. Ya. Baik. Jadi ketika di dunia ini terjadi sesuatu, maka dua kemungkinannya, kita mengiyakan atau kita menolak. Disebut menolak itu bisa jadi tersinggung, bisa jadi nyeri hati, bisa jadi menjadi istilah nanti ya Bu ya. Nah, bisa jadi ya inilah yang saya butuhkan. Mari kita sama-sama, yuk kita jalankan. Tapi ada yang awas belah kadinya, nah, kan gitu ya. Jadi hanya dua kemungkinan karena di dalam jiwa kita, di dalam hati kita sudah ditanamkan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kecenderungan berbuat untuk yang jelek atau kecenderungan berbuat untuk yang baik. Tinggal kita milih menentukan. Begitu kita terdengar ada himbauan, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berangkat ke masjid untuk menaikkan ibadah karena besok masuk bulan Rajab. Yuk kita berdoa bersama di masjid memasuki bulan Rajab. Nah, ada yang Rajab kan gitunya. Ada juga ya Rajab, alhamdulillah, Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadan. Jadi ibu bapak ngadoa teh ulang cedak ke bulan itu langsung saat itu ya. Jadi yang namanya harapan, yang namanya keinginan, begitu kita mendengar, begitu kita melihat fenomena yang terjadi, maka ekspresikan saat itu. Ya Bu, Ibu astagfirullahaladzim itu bukan kewe ya, guys hari pertemuan nyebutnya pokoknya istighfar kata istighosah di kamari memboro-boro nyebutnya setiap saat ya gitu. Gair we lamun orang merasa ada sesuatu, yuk syukuran nanti lamun aya tumpeng we bungkulnya, tumpeng mati syukur. Nah, alhamdulillah. Jadi yang saya ceritakan ini kaitan dengan kecenderungan manusia menghadapi dunia dan segala isinya, ciptaan Allah hanya ada dua kemungkinan. Dia akan merasa bahagia atau dia akan merasa menderita. Dan itulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Ketika ada petunjuk, ketika ada himbauan, ketika ada penjelasan tentang Al-Quran, maka cek diri kita dalam hal 5 hal. Yang pertama bahwa apakah itu amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, atau mengajak kepada kemungkaran. Amar ma'ruf atau
nahi mungkar. Kita cegah kemungkaran dengan nahi mungkar, kita ikuti yang ma'ruf dengan cara mengikutinya. Tetapi jangan lupa mencegah kemungkaran dan mengikuti yang ma'ruf nggak mungkin bisa bersih hatinya kalau tidak melaksanakan tazkiyah, tidak melaksanakan pembersihan jiwa, mensucikan jiwa, membersihkan jiwa teh mendiurang suci, toharoh, ya, tobat, bisa juga termasuk ya. Kemudian termasuk di dalamnya istighosah. Kayak nama populer mah istighosah. Di mana-mana istighosah, tapi kelakuan parah-parah. Ibu ya, alhamdulillah Pak Presiden orang menitahnya Kak, para koruptor teh tobat kalian, tapi duit balikin. Tapi hukum tetap berlaku. Ya. Tapi kaina can aya bu lapor, wah abdi korupsi can. Jadi wayahna kudu ditewakan. Lamun Bapak Ibu ningali aya korupsi tim mimiti lapor RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota laporkan. Teu wani ngomong ke saya, yuk udah laporkan babarengan. Sabab naon lamun diantepkeun beuki bejat negara urang, beuki riweuh urang sadaya. Nah kan gitu. Setuju teh? Setuju? Namun setuju hayu urang babarengan. Mun teu setuju wayahna berbeda dengan saya jalurnya. Kan gitu. Beneran perbedaan itu boleh, Bu. Ya, jadi mun ibu teu setuju karena naon saya sampaikan boleh. Ya, tek mau balap pek wae ari wani. Nah, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, keempatnya adalah ketika kita menghadapi fenomena di dunia ini, hanya dua kemungkinannya. Apakah itu kabar gembira atau itu berupa keadaan yang mengancam diri. Kalau yang membahagiakan ke dalam diri, yes, sesuai dengan yang saya mau. Namanya kabar gembira. Dan Allah selalu memberikan dua hal ini. Kabar gembira bagi orang yang taat dan penderitaan atau siksa atau azab bagi orang yang zalim. Ya, kan gitu. Tinggal milih, Bu ya. Kalau tazkiyatun nafs itu akibatnya kalau kita tidak membersihkan jiwa, maka kita akan kotor dan jiwa yang kotor dikasih ilmu tidak akan masuk. Dikasih rezeki tentu marima. Kemudian dikasih suami teu ditarimakeun, dibere istri komo teu ditarimakeun. Kayak begitu, Bu. Tapi orang yang bersih hati begitu saya terima nikahnya Kang Teteh Anu kepada saya dengan mas kawin jojodok kontan, maka saat itu ya terus barang jojodok lagi tidak masuk ya ya jojodok teh kursi Bu, sekarang yang diperebutkan kan kursi. Nah jojodok kita Bu. Nah jadi ketika itu terjadi, ujilah diri kita dengan apa yang kita minta, yaitu kita selalu ingin mendapatkan syiratal mustaqim. Kita selalu ingin berada dalam jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus atau syiratal mustaqim? Ingat, syiratal mustaqim itu ditafsirkannya ada tiga. Syiratal mustaqim adalah Al-Quran. Jadi kalau ihdinas syiratal mustaqim, artinya ya Allah jadikanlah aku dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, jadikan aku sebagai orang yang mengamalkan Al-Quran, menerima Al-Quran, menikmati Al-Quran, memahami Al-Quran, dan menyebarluaskan Al-Quran. Jadi syiratal mustaqim itu Al-Quran, firman-firman Allah. Kemudian yang kedua, syiratal mustaqim itu adalah apa Bu? Islam. Islam artinya apa? Kalau ibu bilang ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah jadikanlah saya dalam keadaan Islam. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Selain Islam, dua kemungkinannya maghdub atau dhalin, dimurkai dan tersesat. Siapa mereka? Teuing tanyakeun bae selain Islam. Punya, tetapi Al-Qur'an sudah menegaskan bahwa ketika Taurat diturunkan, Zabur diturunkan, Injil diturunkan, mereka mengubah-ubahnya, mereka menjadikannya sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul, tapi tidak sedikit juga yang menjadikan rasulnya sebagai nabi, sebagai itu. Islam tidak begitu, Bu. Bagi orang Islam, Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi agama lain disebutkan di ayat At-Taubah sebelum yang kita baca sebelum ini, bahwa ada yang namanya Nabi Uzair, dianggap Tuhan oleh orang Yahudi, ya, yang kitabnya Taurat dan Zabur. Kemudian Nabi Isa alaihissalam oleh mereka dijadikan atau dijadikan, Bu,
Kan dijadikan. Yang sebenarnya yang mereka sembah itu bukan Nabi Isa, tetapi orang yang dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa bisa begitu? Ya itulah keyakinan. Fujuroha wa taqwahanya yang dipakai, mungkin yang kefujurnya, ketakwanya nggak dipakai. Jadi jangan kaget Bapak Ibu. Dan yang harus kita jaga dari dalam diri kita dan keluarga kita, jangan sampai, jangan sampai keluarga kita tidak dalam keadaan Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di Shiratal Mustaqim itu Al-Quran, Islam. Dan Shiratal Mustaqim itu adalah ibadah yang sesuai dengan syariat yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam ayat ibadah, ngarang-ngarang, menanggilan kusabab non ada Bapak Abdi Abdi geus biasa gitu. Teu aya contoh nanti Kangjeng Nabi, nah itu bukan asyiratul mustaqim. Ya, gitu Bapak Ibu. Pasok ninggalin gitu. Allah sholat, tapi begitu arek berbuat sesuatu mah neangan deui. Wah, ya Allah, ya Mbah Jambrong, Mbah Godegnya, tidak rezeki abdi cing, bere nomor anu jetuk kan gitu punya. Eta teh geus berarti keluar tina siratal mustaqim. Kira-kira orang asup teh nu kitu, Bu. Teu palebah dina mah urang mah kuat ngan palebah dina ketika Allah memerintahkan untuk sholatlah di awal waktu secara berjamaah, nah, kan gitu ya. Dan lakukanlah secara khusyuk, maka urang teh kadang-kadang mengabaikan. Tenanglah, masih lami kene da ieu mah cenah waktosna. Kapamong kan gitu ya, Bu. Osok lah nukur rapat, terus kapamong dah duhur adzan. Bentar ya, kita ini Pak Bupati bari nyarios sakedap deui. Kakak jadi bupati geus anu klung siga kitu. Mungkin kemudian geus jadi gubernur. Nah, Bapak izin kuring 7 ta itu. Punya dawa bu. Mudah-mudahan teu papanggih lah. Sapare am papanggihna punya. Mungkin aya si eta tong deuna abi Pak. Sok jadi keul nontonanya. Nah, ibu menikah abdi teh kitu salah sendiri ya. Nah, baik. Jadi hari ini kita sudah membaca 9 ayat dan 9 ayat ini adalah asyiratul mustaqim, ajaran agama Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana kita tahu semua? Yuk kita baca tafsir Ibnu Katsir yang menceritakan tentang bagaimana dari ayat-ayat At-Taubah mulai 46 sampai 54 ini ada makna apa di dalamnya, ada ilmu apa, bisakah kita mengamalkannya, kemudian bisakah kita menikmatinya dan menyebarluaskannya. Yuk kita lihat dari mulai ayat ke-46. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jadi ketika diajak berperang, Bapak Ibu nih ya, orang-orang yang masuk